belum juga termasuk kriteria pemain-pemain yang emang jangan ngomong Rajin. sama gue gitu, atau nggak rajin, atau nggak yang Ya rajin ngegurui misalnya kan, rajin ngasih tahu maksud Ih, gue. seneng banget nih gue. Kenapa pemainnya kok bilangnya kayak begini Mas Jali gini-gini? Oh enggak sih ya, cuma mau nguji coba aja, dia konsisten nggak sama penafsirannya. Ternyata nggak suka digituin. Tapi gitu tuh. Akhirnya kesini-sininya reading itu dan peran acting coach itu cuma sebagai formalitas. Kebanyakan yang ditemuin gitu. Karena apa? Oke, teman-teman, sebelum gue perkenalkan narasumber kita berikutnya, bagi yang belum tahu bicara kru itu adalah kita ngomongin orang-orang di belakang layar dari sebuah project film, iklan, series, dan apapun itu. Penting, kenapa? Karena tanpa mereka, karya tidak akan berjalan dengan semestinya. Anjay. Quote of the day. Udah gue kayak di TV show Amerika gitu nggak sih? Wah, sedang nari-narinya gitu nggak ya? Cara mengekspresikan kegembiraan gitu yang biasanya. Oke, udah lemes nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita akan perkenalkan my dear friend, Bung Satria Ghozali. Yang dimana di episode ini kita akan ngebahas permasalahan acting coach. Berat. Berat. Asal kalian tahu ya, kok kalian main di sebuah film, ya nggak, Bung? Iya. Atau di series atau dimanapun, sekarang udah mungkin dari dulu sudah ada yang namanya acting coach. Acting coach itu menolong teman-teman pemain persiapan sebelum memasuki syutingannya dan masukin ke karakter. Betul? Betul. Nah. Apa kabar, Bung? Apa kabar, Bung? Udah lama kita nggak bertemu udah ya? lama, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya? Iya. Kita ke kajian mana nih abis ini? Udah hijrah kayaknya beliau. Aduh, insya Allah. Tinggal memutih aja janggut Tinggal kan. memutih. Udah nih? Udah, Udah ketahuan kan? Iya. Udah, saya udah merasakan. Ada cahaya-cahaya yang kelihatan, cahaya surganya. Cahaya air wudhu aja soalnya. Iya. Oke, kita lanjut ya, maaf ya teman-teman. Karena ini teman lama, jadi kita udah sering ngobrol begini-begini. Iya. Jadi gimana? Sebenarnya fungsi acting coach itu tuh apa sih? Sebenarnya fungsi acting coach di industri belakangan ini lebih ke bagaimana kita melihat aktor ini punya banyak potensi kan, potensi-potensi yang bisa dihadirkan untuk masuk ke dalam dunia peran gitu. Fungsinya sebenarnya kalau buat gua cuman mancing mereka untuk ngerjain PR-nya gitu. Kalaupun buat pemain-pemain baru, bagaimana caranya mereka punya inisiatif untuk menggali hal-hal yang memang secara implisit ada di dalam skripnya kan. Nah, kebanyakan pemain pemula itu tidak punya dasar itu kan, akhirnya butuh seorang acting coach gitu. Itu fungsinya di situ satu. Kedua, memang kalau untuk pemain-pemain yang sudah berpengalaman sebenarnya kita biasanya menjadi second opinion aja buat dia. Sementara si aktor itu kan sudah punya penafsiran kan, mungkin dia skeptis gitu, akhirnya nyari opini kedua, akhirnya ada si acting coach sebelum nanti ketemu si director kan, gitu-gitu. Jadi ya fungsinya sebagai second opinion aja, memberikan masukan, pandangan gitu yang terkait dengan peran yang akan dia mainkan gitu. Meskipun secara otoritas acting coach sebenarnya nggak punya otoritas apa-apa untuk mutusin lu harus kayak gimana gitu. Karena itu akan berhadapan sama director kan. Itu baru berantemnya di situ tuh. Nah, gue baru mau tanyain karena kan tuh. kadang-kadang acting coach itu membimbing si pemain-pemainnya karena itu arahan dari direkturnya maunya seperti ini, gitu kan. Sebelum gue mulai tarik balik dengan karir lo, gue mau lanjutin ini ya gitu. Maksudnya, setahu gue di Amerika di Hollywood, gue bukan mau banding-bandingin. Cuman karena gue baca dan gue bertanya gitu sama orang-orang, acting coach itu nggak ada di sebuah project film. Betul. Itu hanya di luar. Ketika lo mau ngedalamin karakter itu, lo hire sendiri si acting coach ini gitu kan. Atau nggak lo di jeda, lo break, lo nggak ada job, misalkan lo akan nge-hire acting coach untuk melatih skill acting lo gitu kan. Nah, kenapa di sini ada? Dan seharusnya kan memang, maksudnya itu pertanyaan gue, kenapa di sini ada? Dan harusnya director kan memang harus standby setiap reading. Karena itu yang apa yang gue lihat dan apa yang gue tanya ke teman-teman pemain di luar sana gitu. Karena itu ada tanggung jawabnya sutradaranya gitu. Karena kalau di sini alasannya timelinenya tidak sejalan gitu.
dia harus sibuk ngurusin artistiknya, sedangkan yang ini harus sama-sama lagi reading gitu. Jadi waktunya sempit. Nah, apakah itu sebuah hal yang baik atau tidak gitu? Menurut pengalaman Anda yang sudah beribu-ribu tahun melatih pemain-pemain Indonesia gitu. Beribu-ribu hiperbolis Anda. Oke, tapi aku catat. Iya, betul. Ya, setauku juga gitu, Pak. Buat gue emang justru sebelum pada saat aktor-aktor luar ya mau casting ya dia hire sendiri atau memang disediain sama si PH itu kan. Jadi sebelum ketemu casting director, si acting coach masuk di situ tuh. Iya. Perannya udah di situ begitu. Sesudahnya ya. Begitu udah selesai dia dapat udah masuk ke ranah director kan. Nah, di sini perkembangannya yang gua amatin ya ini juga sekaligus kabar baik juga buat orang-orang seperti gua atau yang sedimensi dengan gua gitu yang emang fokusnya ke acting coach gitu ya. Jadi ada ruang paling nggak di dalam industri gitu ada ruang untuk bekerja kan, untuk mencari nafkah juga gitu. Kenapa acting coach dibutuhin di sini? Karena di belakangan ini yang gua amatin si director memang cukup sibuk gitu ya. Bukan hanya dia membagi dalam satu judulnya, tapi mungkin dia bisa bagi beberapa judul juga kan di dalam satu project gitu. Jadi coba harus itu fenomenanya kan. Fenomena betul. yang terjadi di belakangan ini kan, si director juga bukan yang sepi job, justru yang banyak job kan, ngantri segala macem kan. Jadi sebelum dia memulai pekerjaan yang akan datang, dia harus menyelesaikan pekerjaannya dia dulu yang saat ini kan. Nah, yang akan datang dia sudah bisa utus orang gitu untuk masuk dan coba mendahuluinya lah sebelum dia masuk kan. Gitu. Jadi kebutuhannya buat gue sangat perlu, utamanya buat para pemain-pemain baru gitu ya, yang memang ingin diorbitkan gitu. Nah, dia butuh si tangan-tangan acting coach kan, tapi dengan catatan acting coachnya bukan yang mencontohkan atau yang memang menjadi director kan. Itu gue sangat menjauhi gitu tangan-tangan seperti itu kan, karena ya cetakannya bukan dari gue sebenarnya kan, tapi dari pribadinya kan, sebenarnya gitu. Dan juga atas provokasi dari si direkturnya tentunya kan. Director mau seperti apa, si pemain barunya juga mencoba memberikan pilihan-pilihan hingga akhirnya mereka ketemu kan di tengah-tengah. Si acting coach ada di tengah-tengah sebenarnya, perekat kan antara ide si aktor dan ide si director kan. Jadi sekali lagi nggak ada otoritas dia untuk ngebentuk pemain itu mau jadi seperti apa. Satu napas loh, kalian nyadar nggak tadi jawabnya? Satu napas loh. Gua kalau lagi lancar gitu otak gua. Ada lagi kepenggal-penggal lah, berarti lagi ada itu tuh, capek. Banyak pikiran gitu ya. Ini pemain ini emang kurang nih actingnya gitu ya. Iya, biasanya gitu. Iya. Biasanya gitu. Kurang tapi ya Pancing kita nggak bisa langsung nembak kan, paling nggak ngasih analogi misalnya gitu. Bagaimana cara dia mendapatkan suatu pemahaman karakternya atau teks-teksnya kan. Kejawab nggak kira-kira kejawab. Ini kenapa adanya acting coach kan di industri ini kan? Podcastnya udah selesai, udah dijawab semua. Udah selesai, dia lengkap sekali jawabannya. Nggak, tapi gini. Oke. Biar kelihatan, Anda kelihatan mukanya aku nih, loh. jarang main soalnya, jadi. Kemarin baru main sama gue dia di series Mendua. Menduda. Dia jadi ekstras gue dia. Iya betul. Gue sentralnya dia. Gue jadi ekstasnya. Bawain lampu petromak. Nggak jelas lah pokoknya. Tapi fun ya, itu syutingnya fun ya? Fun banget, nikmat. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kayak tadi tuh, gue mau tarik balik nih. Kan gue ngeliat nih sekarang lu udah pakai bajunya Heha nih. Apakah ini lu dulu memang sudah mau menjadi acting coach untuk sebuah produksi, atau memang Heha itu sekolah acting? Ya sebenarnya Heha itu sebuah komunitas saja sih. Ya kan awalnya emang pengen bikin komunitas, ada keramaian, ada yang datang, ada yang pergi gitu ya, tapi komunitas tetap berlangsung kan gitu. Nah cuman memang gue sendiri ya mengakui lah, gue nggak terlalu jago untuk mengkader seseorang gitu atau mengkader banyak orang kan. Konsistensi itu kan akhirnya kelihatan di belakangan ini gitu, karena ada dualitas pilihan kan antara memang mikirin komunitas atau mikirin keluarga gitu. Gue nggak bisa sejalan. Gitu. Ketika mikirin keluarga, ya pekerjaan lebih berat, komunitas agak terbengkalai.
gitu. Bijaksana sekali loh Enggak, Bapak gue ini. tembak-tembak aja langsung. Oke, Gitu, oke. gue nggak piawai lah ngejaga atau mengkaderisasi banyak orang gitu. Mungkin 1-2 orang yang bisa ngikut, mungkin gue akan kader gitu-gitu. Jadi Heha sebenarnya komunitas, tapi kesini-sininya karena memang tuntutan di industri juga banyak yang bertanya, ya udah akhirnya kelas acting terus gue gulirkan juga gitu. Yang penting sekali lagi kayak kalian aja nih, kan ide diuji lewat konsistensi kan. Nah, Wah, ide gue gila. untuk menghasilkan SDM yang qualified gitu, Pak. Gue suka banget tuh tadi dibikin bajunya guys. Biu, coba dicatat. Apa diuji Ide diuji lewat ide diuji konsistensi. lewat konsistensinya. Iya, Wah, ide gila. kalian tuh bagus nih, konsisten nggak kan? Ya semoga banyak yang nonton ya. Amin, amin. Coba di like and subscribe dan di follow teman-teman untuk disebarkan luaskan, tolong ya. Dan di share ya, share. Iya, like, dan di-share, like and betul. share. Nah. Gitu, Pak. Buat hehanya ya paling ya. Berarti lu salah satu co-founder. Co-founder. berarti? Co-founder. Kenapa mau, oke selain terbenturnya ekonomi, maksudnya itu kan penting ya. Penting. Gue pun juga begitu. Cuman kenapa harus ke acting coach buat project film atau series? Kenapa nggak bikin cabang-cabang Heha dimanapun itu gitu? Itu wacana itu sering kali muncul di awal-awal gue bangun sebelum Heha justru brandnya kan. Bagaimana caranya kita ada apa namanya ya itu ya cabang-cabang gitu. Cuman memang rumit banget memetakan dan mengaktualisasikan ide itu gitu sampai ke daerah-daerah kan. Kalau kita fokus ke situ sebenarnya bisa aja, cuman ya yang gua ukur adalah konsekuensinya. Konsekuensinya ya gua nggak bisa ngambil kerjaan tempat lain dulu kan, Ya, karena betul. memang harus fokus untuk menspreadkan cabang ini kan ke beberapa wilayah gitu. Nah, Ya. akhirnya mati lagi wacana itu, nguap lagi Muap gitu. ya. Tapi at least itu udah ada di kepala ya. Itu Udah kan ada, harus. udah Makanya ada. ngambilnya sekarang ke acting coach sebuah film gitu ya. Iya, nah karena emang kenapa akhirnya gue dapet jobnya di acting coach, karena memang secara apa ya, secara konsisten lah gue nggak kemana-mana gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi begitu gue ada tawaran acting coach atau aktor, kemarin-kemarin tuh gue selalu milih acting coach dulu gitu. Karena lebih jelas gitu kan jadwalnya, angkanya gitu. Iya. Dan juga ilmu yang masuknya gitu. Karena kan begitu lu berada di ruang reading kan selalu dapat guru-guru kan. Nah, guru-guru itu yang kita sedot tuh ilmu-ilmunya paling enggak. Gitu sesuatu yang baru lah, Pak. Betul, Kayak kita betul, di kelas betul. aja kan dapat Betul. murid kan kita belajar apa nih dari dia. Benar, kan, benar. gitu Karena kan emang guru nggak menariknya. selalu benar. Kita kan juga perlu belajar juga kan. Iya, di kita- situnya tuh. Sama-sama pengajar. langsung serius gitu kan, ini langsung narasi nih, apa namanya, newsroom gitu. Nggak, tapi kayak, oke, kita ngomongin balik lagi ke, tadi kan ini udah Heha ya gitu. Pas begitu lu udah ngomongin masuk ke dunia acting coach, sebenarnya apa sih yang diperlukan seorang tim acting coaches ini untuk menjalani atau mendeliver kerjaan kalian gitu? Kayak misalkan kalau kita sebagai pemain pasti udah butuh skrip, butuh reading, butuh ngobrol sama sutradaranya, butuh tahu siapa pemain-pemain lainnya yang rese atau enggak gitu kan. Aja. Iya, betul benar. Ya benar. Masalah bonding Supaya chemistry, antisipasi gitu kan. Iya. Nah itu kan, nah kok kalian tuh apa yang dibutuhkan? Ini gitu supaya teman-teman yang mungkin mau masuk ke dunia perfilman atau series dan lainnya supaya ngerti bahwa sistem kerja acting coach itu kayak apa. Dan ada nyatanya bahwa di film itu kayak acting coach itu salah satu dari bagian orang-orang di belakang layar. Gitu. Jadi itu pertanyaan tuh dulu. Nah, persiapannya apa aja? Oke, di dalam satu tim sebenarnya persiapan yang umumnya gitu ya, selain yang tadi lu udah sebutin tentunya kan, ketemu saudara, tahu juga pemainnya siapa aja supaya kita bisa tahu juga bagaimana kita nge-treat dia kan. Iya. Kemudian ya secara makronya ya PH-nya siapa kan, bagaimana kita bekerja sama dia kan. Cuman biasanya sekarang ini ya, ini beda dibanding yang 10 tahun yang lalu nih secara iklim kepelatihannya, Pak. Kalau sekarang ya yang gua amatin karena memang produksi semakin banyak, akhirnya itu kan kuantitas kan, begitu rumusnya kan gitu ya, kuantitasnya naik, kualitas pasti turun gitu ya. Iya, itu yang dialamin gua alamin. Suka banget ya, Iya kan, gua alamin. banget ngomongnya. Gua alamin di industri gitu tuh. Akhirnya kesini-sininya reading itu dan peran acting coach itu cuman sebagai formalitas.
kebanyakan yang ditemuin gitu. Karena apa? Karena kesibukan masing-masing itu satu kan. Kedua, director dan pemain jarang bertemu di meja reading. Hingga akhirnya banyak PR yang terjadi pada saat dia masuk ke lokasi kan. Nah nggak selesai itu, gitu. Iya kan? Ya udah, itu win-win solution aja. Punya si aktor apa, punya si director apa gitu. Ketiga, jadwal para pemainnya yang nggak pernah bisa kumpul komplit. Iya kan? Gitu. Sementara begitu latihan, lu nggak bisa lagi dapat energinya acting coach. Karena nanti di set, lu harus ketemu sama energi yang lain kan. Betul. Nah di situ missingnya buat gue makanya. Tapi ya gue akuin iya karena karena kalian juga harus mencari kan. Kita wajar gitu. Jadi gue pikir di sininya kenapa? Sorry kalau bahasa gue bilang formalitas ya, karena ya readingnya juga nggak lebih dari 5 kali kadang-kadang dapatnya. Iya, jadi nggak total kan? Ya. Gitu. Kalaupun mereka si PH ini menyediakan 10 hari juga, yang datang paling 1-2 orang. Jadi buat apa gua hire acting coach panjang-panjang, itu akan berdampak pada argonya gitu ya. Karena pemainnya jarang bisa datang, karena pemainnya masih syuting di tempat lain. Tapi at least setidaknya ya udah itu masuk ke kantong lah ya. Iya, gitu paling nggak kan. Rezekinya di situ gitu kan. Tapi apa ngebedain sekarang sama 10 tahun yang lalu gitu. Kalau 10 tahun yang lalu jelas kan, karena produksi memang masih minim. Untuk takaran film, begitu kita masuk film, keprestisiusan si talent juga makin terangkat kan begitu lu masuk film kan. 10 tahun yang lalu karena masih jarang gitu. Jadi secara exposure juga lu lumayan tinggi kan pada saat lu masuk film ya, bukan masuk ke sinetron atau ke series, itu kan belum ada kalau untuk series kan. Nah, itu pun dipersiapkan proses yang lebih proper kan sama si PH-nya kan. Iya, kita gitu. Punya waktu banyak untuk gitu. Dan rasio ketemuannya antar talent juga makin banyak juga kan. Karena produksi yang sedikit gitu-gitu. Jadi lu mainin karakter, si acting coach juga mencoba masuk ke dalam materi-materinya juga makin ajak gitu, makin kuat, makin banyak kan. Gitu, jadi begitu ngeliat hasilnya juga iya ya, nggak bohong ya pertemanannya mereka gitu kan. Memang berasal dari apa yang mereka laluin di dalam proses latihan-latihannya kan. Kalau sekarang kan kagak kan, ketemunya ya bisa 1-2 kali doang. Begitu kita lihat di monitor atau di screen, ya berasa tempelan doang gitu. Secara chemistry sama secara bonding kan. Gitu-gitu. Nah itu yang membedakan buat gua sih sekarang. Tapi apa? Maksudnya kalau misalnya kayak begitu, caranya bagaimana? Untuk kayak, tadi deh kita ngomongin, kita merucut ya. Ngomongin ketika jarak waktunya sedikit dan jarang bertemu, pemainnya jarang, terus gimana untuk misalkan lagi karakternya ini berteman bertiga gitu. Harus segitu melekatnya, tapi ini bertiga ini reading nggak pernah ada gitu dan sibuk masing-masing kan. Nah itu cara dari kalian acting coach gimana tuh untuk bisa? Nah paling itu dia, apalagi si pemain belum saling kenal ya. Paling kalau dari gua atau dari Heha sih gua bikinin reka adegan yang memang nggak ada sangkut pautnya sama cerita, tapi itu bisa jadi pengantar untuk masuk ke dalam cerita. Reka adegan? Iya, reka adegan. Ini. Iya, kita visualin. Biasanya kan kita kalau nafsirin naskah, kan ngobrol kan gitu, bertanya tentang background story-nya kayak gimana, lu nyeritain. Nah sekarang lu visualin lewat sama teman-teman lu itulah, yang bertiga itu. Nah nanti gua kasih situasinya, lu berada di sini, silakan lu mainin gitu ya. Jadi mereka ada interaksi kan. Nah dari interaksi itu akhirnya muncul stimuli-stimuli dan penafsiran-penafsiran kecil, hingga akhirnya kekuatan bonding atau chemistry bisa masuk dengan sendirinya di reka adegan. Paling itu yang menurut gua dan buat gua lumayan bekerja gitu. Pada saat mereka bertemu ya, dibanding cuma sekedar ngobrol gitu. Utamanya pemain-pemain yang belum terlalu berpengalaman seperti Anda. Gitu. Saya belum terlalu pengalaman. Bener kan tadi katanya? Terbalik maksud gua yang sepengalaman dia kan kalau pemain gua ralat. Iya. Yang tidak seberpengalaman Anda kan, itu butuh yang reka adegan. Kalau Anda kan ya sekali 2 kali dapat brief dari director, ngejain PR, habis itu ketemu di lokasi kan udah bisa langsung jadi kan. Enggak juga, Pak. Mohon maaf, disclaimer. Tidak tergantung kerjaan PR-nya gitu. Tapi setahu gue emang kalau di Hollywood juga begitu. Gimana? Di Hollywood tuh table reading, dia nggak ada reka adegan kecuali memang ada koreografi. Katanya gitu ya, gue nggak tahu benar atau enggak. Cuman yang diikutin tuh kayak
punyanya Mas Angga tuh. Sasongko dia ngikutin table reading kan. Yang pas film apa namanya? Film dia tuh sekarang tuh kayak MRS. gitu. Dari MRS kayaknya. Dari situ tuh dia ngikutin konsep dari luar gitu. Jadi para aktor itu ngerjain PR-nya itu di luar dari reading. Iya, betul. Nggak yang pas lagi ada, makanya nggak ada acting coach. Karena table reading itu hanya sama sutradara untuk ngasih tahu pemainnya mau ngomong apa, dia gimana rasanya sama si aktor, karakternya dan si sutradaranya gitu kan. Semuanya tuh di table reading itu gitu. Makanya gue juga lebih seneng kadang-kadang ngobrolin dulu nih sama acting coachnya kayak gimana sih, lo pendapat tuh gimana, gue gimana. Nah gue seneng tuh kalau acting coach udah nanyain. Menurut lo sampai sini kayak gimana, ini apa. Jadi kalau gue tuh tipe yang harus gue konsepin dulu mindsetnya. Sebelum masuk ke skrip. Sebelum masuk ke skrip gitu. Maksudnya udah pasti udah baca skrip. Iya. Cuma kan kayak belum ke dramatik gitu pengen tahu nih kalau pendapat dari orang lain tuh apa sih supaya gue bisa ngebangun si karakternya juga bisa jadi jelas gitu kan. Ada yang karena aktor kan nggak selalu bener. Maksudnya nggak selalu, kadang-kadang kita punya kebenarannya masing-masing. Menurut gue sih karakter tuh gini-gini, oke itu mutlak. Lo yang punya. Cuman kan kadang-kadang orang juga bisa ngeliat, enggak loh, dia tuh nggak terlalu begini karena dia begini. Nah itu tuh kadang-kadang diperlukan tuh, supaya ada fresh perspektif. Makanya gue juga ngerasa acting coach itu dibutuhkan. Walau benar iklimnya sekarang lagi banyak produksi gitu kan ya. Terus pemainnya jadi jarang gitu kan. Jadi jarang datang gitu kan. Karena di reading kan nggak menghasilkan kan gitu. Nggak menghasilkan. Argonya tuh nggak jalan gitu. Kalau syuting baru jalan argonya kan. Tapi acting coach tuh tugasnya sampai mana? Apakah oke reading selesai ya atau sampai karena di luar itu ada yang nemenin loh. Iya. Kalau di sini gitu kalau di pengalaman gua biasanya gua nggak nerima untuk ikut syuting. Sampai subuh-subuh gitu nggak mau? Nggak mau. Selain emang gue minta khusus mencari. Selain emang begitu kita masuk lokasi kebanyakan gabut juga gitu, gue juga apalagi gue yang nggak enakan orangnya ketika seseorang atau director bekerja terus kita ganggu gitu. Meskipun dia ngasih wilayah gitu, ngasih otoritas nih, lo garap ini ya gitu ya. Cuman pada saat di lokasi, ini zaman gua ya 10 tahun yang lalu lah gitu. Begitu di lokasi, dia kan udah punya tim penyutradaraan juga kan, ada Astrada juga gitu. Jadi kadang suka double bahkan triple untuk ngebrief si pemain di set gitu-gitu. Nah itu yang gue hindari. Makin banyak bunyi kan makin pusing kan si aktor tersebut kan. Jadi gue lebih baik menghindari itu makanya kenapa gue begitu disuruh diminta untuk nemenin syuting, gue paling nggak mau gitu. Apalagi belum juga termasuk kriteria pemain-pemain yang emang jangan ngomong rajin sama gue gitu, atau nggak rajin atau nggak yang ya rajin ngegurui misalnya kan, rajin ngasih tahu maksud gue. Seneng banget gue. Oke. Iya kan, belum lagi itu kan bunyinya lebih banyak kan, kasihan si pemainnya gitu kan. Gitu. Jadi emang ini ya positif negatif lah ya kayak begitu. Tapi emang lu juga nggak terima tuh ya berarti untuk sampai gua nggak. Kecuali emang anak kecil misalnya kan, ya gua nggak harus setiap hari, paling 2-3 hari di Golden Chin ya. Gua masih bisa bantu lah, tergantung juga direkturnya kan. Kalau gua deket ya pasti gua bantuin gitu. Kalau gua nggak terlalu kenal ya. Tapi selain kayak tadi kita omongin masalah persiapan gitu ya. Apa sih sebenarnya yang sekarang ini yang benar-benar tantangan yang dihadapin oleh acting coach gitu? Karena satu kayaknya udah mulai banyak nih, maaf ya, ada baik pemain baru gitu atau pemain-pemain yang generasi Z gitu. Bukan mau menyalahkan ya teman-teman, tapi kadang-kadang emang kalian tuh aduh gitu kan. Cuma maksudnya kayak apa tuh tantangannya? Karena gue sendiri tuh mengalami ya, yang namanya mereka nggak bisa lepas dari handphone, even lagi reading. Terus orang, maksudnya Gen Z itu kan juga punya permasalahan fokus yang sedikit cepet gitu kan, cepet banget kebongkar, ke distract-nya apanya. Nah itu tuh apakah ini ngaruh juga di iklim sekarang atau gimana? Iya, buat gua ngaruh. Kalau pengaruhnya dibilang berpengaruh tuh ya sangat berpengaruh gitu ya. Gangguan itu kan besar banget ya, gangguan dari gadgetnya kan. Dulu kan waktu awal-awal gadget itu muncul, kita sempat ada aturan tuh bahwa begitu lu masuk reading, tolong handphone jangan di atas meja gitu, di tas, ya kan. Lu mungkin masih dapet kan zaman itu. Gue Gen Z awal gitulah. Sekarang kita udah nggak bisa tuh main aturan kayak gitu kan. Nggak apa-apa di meja, tapi
fokusnya juga on off kan. Nah, canggihnya gue pikir di situ. Zaman sekarang si Gen Z itu kan kadang begitu dia ke distract tapi cepet lagi dia masuknya untuk Ngeri, Bos, nyimak tapi. nyimak apa yang sudah kita lakukan atau kita jalankan kan. Tapi nancepnya atau tertanamnya itu sebentar banget. Bentar banget, Gitu. oke. Jadi begitu kita udah kasih materi, ya mungkin sehari besok ketemu udah lupa lagi gitu. Dia nggak tertanam gitu. Dori ya, Dori. Gitu-gitu kan. Ada yang masih ke Dori nggak sih? Dari itu? Ikan, Finding Dory yang Dory, short ya. term memory loss itu. Iya, kayak gitu tuh. Ya, oke. Tapi kayak maksudnya apa yang diingatkan lagi mungkin besoknya kayak inget nggak kemarin tuh gini capek dong nyebokin terus. Iya. Di satu sisi ya udah paling nggak poin-poin besarnya aja kan begitu apa kita udah sama-sama nafsirin gitu, kemudian syukur-syukur dia nyatet, kalau nggak ada dia nyatet mungkin ada di arsip ingatannya gitu ya, catatannya. Tapi kalau nggak ya udah lupa begitu aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Pernah nggak sih disalahin kayak ini acting coachnya nggak bener nih, atau nggak kalian disalahkan? Oh pernah. Kayak Dari hati banget loh, dari hati banget loh. Gue kerasa nih getarannya itu tuh kerasa banget. Karena gini di series ya di PH gede gitu, dia udah reading berdua nih sama si direkturnya cewek lah gitu. Terus gue di hire datang kan udah 2-3 kali reading, artinya sih dia udah punya penafsiran ya dari sisi director dan dari sisi si aktornya. Tuh datang gua kan, gua baca skripnya, kita baca ulang, analisa, kemudian gua coba goyang apa yang dia udah dapetin kan. Dia nggak terima di situ. Ya kan, secara logika gua nanyain kenapa lo tiba-tiba baik kayak begini sementara di scene sebelumnya lo masih jutek gitu. Iya. Oh karena begini-begini, buat gua nggak make sense gitu. Gua goyang lah di situ kan, mungkin nggak kayak begini-begini. Akhirnya setelah reading sama gue, ngadu lah dia ke produser, dipanggil lah gue, ditemuin sama direkturnya, online lah di situ. Kenapa pemainnya kok bilangnya kayak begini, Mas Jali, gini-gini? Oh enggak sih ya, cuma mau nguji coba aja, dia konsisten nggak sama penafsirannya. Ternyata nggak suka digituin. Jadi gue kayak memporak-porandakan penafsirannya dia gitu, yang dia udah mau dapetin, yang dia udah dapetin justru. Sementara penafsiran nggak bisa di-lock kan, gitu. Apalagi di meja reading gitu. Tapi lo nggak sampai dipecat dong. Abis itu nggak dipakai lagi. Tetap diselesaikan proyeknya. Abis itu sampai sekarang nggak dipakai lagi. Gue juga nggak mau juga, gitu. Nggak mau sama sutradaranya? Nggak, sama PH-nya. Sama PH-nya tentunya. Oh, PH-nya. Siapa sih PH-nya? Gitu. Gitu, Nggak, tapi kadang-kadang mesti gini. Ya, gue pun juga pernah kesel sama acting coach gue. Tapi gini. Karena apa tuh? Karena poinnya aja, poin besarnya. Ya, poin besarnya kayak gini nih. Misalnya contohnya apa ya? Oke gini, gue tuh tipe yang gue tahu make sense bagi gue kalau emang dia memporak-porandakan nafsiran. Okay. Kalau memang dia pun juga mengerti artinya vice versa dalam proses kreatif gitu. Apapun yang berjalan itu gue tau lah mana yang bisa gue sebelin, mana yang gue enggak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gue tuh tahu mana yang harus bisa gue emang kita debatin, mana yang kayak gitu. Lu tuh udah kayak lu ngalah aja gitu ya. Gitu kan. Maksudnya gini, emang sulit ya apapun kerjaannya kita gitu. Mau acting coach mau enggak tuh pasti kadang-kadang kita juga harus ngerti, terutama keaktoran ya, lo mau berhubungan dengan aktor gitu, lo harus ngerti siapa lawan main lo atau siapa yang lo lagi berbicara gitu kan. Lo harus ngerti betul, oh dia tipenya gini kalau ini, oh dia gini. Nah itu gue juga kayak ngerasa dia tuh nggak ada itunya gitu. Oh, kayak empatinya misalnya atau bablas aja gitu, gue maunya gini, lo harus gini. Jadi kebenaran gue adalah begini gitu. Dia ya ngomong gitu. Ini perspektif gue. Jadi gue kayak ini nggak gitu deh gitu. Akhirnya jadi nggak gue dengerin. Akhirnya gue jadi malas datang reading. Mungkin ya. Siapa tahu gue bisa salah guys gitu. Maksudnya siapa tahu teman-teman juga yang pemain-pemain jadi malas reading tuh bisa jadi karena itu gitu. Iya. Bisa jadi karena gue tidak berarti gue sesuci itu dong gitu. Untuk kayak bilang wah gue benar selalu enggak gitu kan. Karena gue juga senang yang namanya acting coach bisa kayak enggak Fa. Kenapa lu nggak begini? Kenapa lu gini? Ya. Gitu. Oke, waktu kita di Star Steelers, gitu kan. Kita pernah kerja bareng di Star Steelers, guys.
Gitu. Jadi series di Viu silakan nonton, masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Jadi kayak lo kan ngasih ngobrol dulu kan. Ngobrol, Jadi gue tuh paling nggak suka yang namanya langsung masuk latihan gitu. Nanti lu ini ya, lu ini gitu. Nah itu tuh gue kurang gitu. Nah sekarang kecenderungannya justru langsung masuk. Gue nggak bisa ngobrol lagi karena waktunya saya sempit kan si pemain itu. Paling dibatasin pemain ketemu 2 kali gitu. 1 dramatik, 1 habis itu praktikal. Pengen dapetin praktikalnya juga, seinstan itu Fa sekarang. Gitu. Makanya untuk ngobrol di awal beberapa project udah gue tinggalin nih. Karena udah nggak bisa lagi gitu. Karena kan begitu masuk sebenarnya gini, begitu kita awal pertemuan kan ngobrol paling enak kan. Nah abis itu kita nggak tahu dia bisa datang lagi atau enggak gitu. Si pemainnya, kayak, jadi ya ngebut aja gitu, ngobrol sebentaran buat pengantar masuk ke dalam skrip, baru itu dramatic reading. Udah pertemuan berikutnya praktikal, selesai sampai di situ. Begitu Pak sekarang. Tapi kalau misalnya kayak gitu, saking banyaknya gue udah gitu kan. Tapi gue ngerespon dari lo juga tuh yang tadi ada si acting coach yang emang betul, gue setuju juga, banyak juga begitu aktornya nggak nyambung sama si acting coachnya, dia akhirnya mengurungkan niat untuk datang kan, dibanding dia berantem dan atau maksain gitu ya. Sementara dia tahu acting coach itu nggak akan ada di lokasi. Gue akan berubah lagi, capek-capek nanti gue, ya kan udah nge-create di sini sama lo, si director nggak setuju, ya kan, mau nggak mau ngikutin si director lagi, ngapain gue ada di situ gitu. Kayak sia-sia aja kan akhirnya kan. Iya, maksudnya gitu. Kadang-kadang tuh praktikal ini gue juga kadang-kadang suka kurang setuju. Practical scene karena? Bukan kurang setuju ya, tapi lebih gini, apalagi kalau waktunya dikit, mendingan kita ngubah mindset dulu, nge-breakdown karakternya, ngobrolin dulu, karena bagi gue itu bisa kita kerjain di luar dari reading, gitu. Kalau gue ya, karena kadang-kadang tuh suka, gue ngerasa, kita praktik ini ya, tatapan apa ini, which is gue seneng banget dulu, kalau waktunya panjang. Terus akhirnya tiba-tiba udah kayak, waktunya udah habis, terus gue kayak, kita kok nggak masuk ke skripnya atau nggak, at least ngomongin karakternya, so I'm wasting my time, gue ngerasanya gitu, gitu. Jadi kayak, aduh harusnya udah bisa lebih ini, karena kita tahu nih reading cuma 3 kali misalkan gitu, so gue kayak, masuk praktikal tuh praktikal scene atau praktikal untuk nguatin peralatan keaktorannya? Peralatan keaktorannya. Oh iya, udah enggak kalau. Tapi praktikal scene pun juga kadang-kadang gue suka, enggak. Badan gue tuh suka nggak mau. Karena belum kuat di awalnya ya. Betul. Gitu. Karena kalau gue ya pemain gitu, gue tuh lebih kayak, gue harus tahu dulu nih, betul kita beda banget baru gue mau masuk practical scene. Karena kita ngomongin sekarang nih practical scene gitu. Ntar di set juga beda lagi. Betul. Karena akan situasinya beda, tempat syutingnya beda, direkturnya juga bisa BM atau nanti ada force major atau apa, itu banyak kemungkinannya gitu. Belum nanti ada blockingan, belum ada apa, itu kan nggak bisa lu ngomongin sekarang practical scene gitu. Makanya dulu guru-guru gue juga ngomong bakal kalau bisa emang lu nggak ngeluarin 100% di reading ketika practical scene. Betul. Hanya bagaimana cara mendekati dalam situasi itu aja, sedekat-dekatnya gitu. Bener nggak? Atau gue tahu deh, menurut Bapak? Udah 2 menit lagi nih. Nggak apa-apa udah. Ya, kalau gua kecenderungan sekarang kalau mau practical scene udah sama direkturnya lebih baik. Langsung jadi jangan sendirian. Gue juga nggak setuju kalau gue sendirian, buat apa gitu. Iya kan, karena ya bisa aja dulu kan gue ngejalaninnya gitu kan, ini kita bikin versi reading gitu, jadi kemungkinan berubahnya itu absolut pasti kan. Jadi ya lu harus siap-siap untuk perubahan kan. Tapi memang akhirnya begitu syuting ya nggak banyak kepake juga. Iya kan, di praktikal itu karena nggak ada direkturnya, kecuali direkturnya ada, not hadir di situ kan buat si aktornya kan. Gitu. Nah, aktor-aktor sekarang emang ya karena beda generasi pasti berbeda juga kan. Udah jarang nih. Sekarang gue temuin aktor kayak Anda nih. Waduh, kok kayak Anda tuh gimana ya? Yang harus nguatin dulu permulaannya kan, awalnya kan, baru bisa masuk ke skrip, baru bisa masuk ke praktikal. Kalau mereka kan pengennya cepet aja instan, maunya gimana sih? Jadinya gimana? Pengennya disuapin dulu. Jadi ketika kita ngasih PR pun belum tentu dikerjain juga, gitu. Sebegitunya aktor sekarang untuk mentalnya. Gue nggak bilang semuanya ya. Semuanya sih, ada tapi ada beberapa kayak begitu. Dan justru kebanyakan yang seperti itu gitu, yang nggak ngerjain PR-nya. Jadi emang cuma sekedar masuk dunia ini, pengen ura-ura, pengen cari terkenal gitu dengan muka
ganteng ya kan, cantik gitu. Sisi kualitas nanti deh. Iya. Yang penting gue kualitas gue tuh di sosmednya digedein. Iya, itu dulu kan Karena itu exposure yang itunya akan kan. ngaruh kan. Yang akan Iya, ngaruh iya. gitu. Nggak ada lagi tuh model gue temuin kayak lu penasaran, atau kalau sekarang tuh gue suka, gue sebut nama aja Kevin Ardilova misalnya kan. Itu kan lumayan pikirannya lumayan tua tuh, karena emang bergaul sama orang-orang tua kan. Tapi Iya, rasa penasarannya dia untuk ngegali perannya Gede. tuh dahsyat gitu. Untuk umuran dia ya. Untuk umurannya dia, nah gue Iya. nggak ngeliat tuh siapa lagi tuh. Dia paling ada Umay misalnya. Iya kan, yang Ini Omara juga bagus. Omara. Ciko termasuk Ciko, tua sih. iya di atasnya Ciko Kevin milenial. kan gitu ya. Omara gue belum pernah ketemu sih, cuman ya paling nggak gue ngeliat dari sisi sekarang tuh kayak yang paling penasaran buat gue tuh emang Kevin kan. Oke. Gitu. Dia dahsyat ngerjain PR-nya kalau dia itu, makanya Iya, beda iya, iya. gitu. Makanya sebentar, ini ada yang mengganggu saya. Biasanya di season 2 atau take 2, itu. selalu ada pertanyaan dari bapak-bapak belakang Oh, layar oke. ini, gitu kan. Iya, iya. Perkenalkan namanya Mas Bibiu. Mas Bibir. Mas Bibiu yang nggak ada mukanya ini nggak mau dimunculin. Pertanyaannya apa silakan Mas? Waktu dan tempatnya. Terima kasih. Gue juga bilang kalau gue tuh nggak mau ngajarin anak-anak. Sabaran gue setipis tisu. Oh iya sih. Nggak bisa gue gitu. Kayak Padahal banyak belajar lu dari situ sebenarnya. Iya, tapi kayak guru banget itu anak gitu. kecil. Harus lu coba terus makanya, Pak. ya maksudnya kan gue sering banget mainnya sama anak Jangan lu kecil. tolak lu. Berarti. Gue belajarnya pas lagi syuting bareng syuting tuh. bareng ya? Sabar ya nak. Sabar ya. Aku jambak gitu. Dalam hati ya. Baik mainnya tuh anjir. Ya, gue cukup jawab ya. Kesini-sini sih ada beberapa teman yang bilang kayaknya emang gue lebih kuat untuk ngelatih pemain-pemain baru gitu. Ya kan, jadi gue coba isi, ngebekelin segala macem hingga pemain baru ini punya banyak inisiatif kan. Kesitunya belakangan ini banyak yang bilang kayak gitu. Cuman kalau nanya, misalnya gue ditawarin, terus gue nanya balik, biasanya pertanyaan balik cuma soal angka doang. Kalau genre, pemain segala macam nggak gue tanyain. Gitu sih, simpelnya. Horor gitu? Horor pokoknya apa aja gue sikat gitu. Apalagi kalau udah temen kan. Biasa kan kalau acting coach gitu, langganan dia. Direkturnya siapa yang udah nyambung ya pasti dia akan bawa lagi ke PH lainnya kan. Muter aja gitu. Sip. Oke, kita ke pertanyaan 2 terakhir ya. Cepet aja nih. Gue ngelihat kayak Heha nih terutama lo dan tim gitu, Mas Willem kan? Iya. Nata ya. Sama Nataya gitu bertiga. Gue suka gitu karena kalian memiliki skema pelatihan yang menurut gue begitu kita coba emang udah kita ngebedah dulu nih pemikiran-pemikiran pemainnya terhadap si karakter ini gitu kan, which is very good bagi gue. Maksudnya gue senang dengan cara kerja kalian dan gue ngeliat Mas Willem, lo, Nataya gitu, apalagi sekarang kelasnya udah mulai berkembang dan sebagainya, gue ngerasa memang salah satu acting coach yang terbaik di saat ini gitu untuk di industri kita gitu kan. Nah, ada nggak sih rasa kayak gue pengen tahu ada satu nggak sih karya film yang menurut kalian atau dari pribadi lu sendiri kayak wah gue berhasil nih ingin dia nih ya, gitu. Ada gue yang terpuaskan paling nggak di tahun lalu lah, itu di X-series Bad Boy versus Crazy Girl. Ya, yang pertama bukan yang kedua. Ya series View juga. Oh, gitu. View juga. Nah, itu pemainnya lumayan banyak, ABG dan kebanyakan juga belum kena film dan baru gitu ya. Ya mungkin ada, cuman filmnya nggak terlalu banyak porsinya gitu. Nah itu gimana caranya gue bisa bikin mereka, ya kalau bahasa gue dalam tanda kutip sedikit gila gitu. Untuk personalnya ya gitu, supaya potensinya bisa diraupkan sama si director, kira-kira potensinya apa nih. Dia kan harus gila dulu, memperlihatkan dulu gitu. Range dari personalitinya seperti apa kan, sehingga saripatnya bisa kita ambil gitu. Nah itu yang gue bawa pada saat di acting coach di judul apa tadi, Bad Boy versus Crazy Girl gitu. Lebih banyak games untuk bonding dan chemistry, karena gua juga nggak ditemenin sama direkturnya. Ya direkturnya kan ya udah percaya juga sama gua kan untuk itu kalau nggak salah 7 kali sampai 10 kali pertemuan lah. Itu lumayan panjang tuh, jadi berasa hasilnya dan mereka konsisten datangnya gitu. Ada sekitar 10 orang minimal datang tuh
setiap kali datang. Pemainnya 10 lebih? Minimal datang 10, iya karena banyak, namanya kan cerita ABG kan. 5 cowok, 5 cewek tuh, si bad boy-nya 5, crazy girl-nya 5, belum temen-temennya. Bad gitu boy, kan. crazy girl. Nah di situ gue puas banget lah, paling nggak ada beberapa pemain yang datang tuh sangat ABG lah, dia 13 tahun, dia kayaknya ini banget ya, apa namanya, tertutup gitu. Apalagi gabung sama kakak-kakak yang umur 18, 19, itu terkunci lah, dia minder gitu. Nah tapi begitu masuk beberapa hari, ya dia masih minder juga. Cuman gua kasih beberapa treatment kan, gitu. Paling nggak bisa buat dia lebih berani aja. Goalsnya di situ aja. Akhirnya begitu syuting dia lebih lepas aja. Ya kadang-kadang sebenarnya modelnya emang masalah bonding dan percaya diri sih. Iya. And then skrip itu akan masuk sendiri. Masuk sendirinya kan, gitu Iya. kan. Cuman gimana caranya kita narik dia masuk ke dalam lingkungan barunya itu, gitu. Betul. Mm-mm. Menarik ya. Asik sih. Bangga dong pas lagi nonton, wih gila nih gitu dong. Iya, Bad paling boy banget nih gitu. keluar banget nih gitu. Meskipun ya pasti ada catatan juga kan, masih bisa diginiin, masih bisa digituin. Ya tapi nggak ada yang kan. sempurna lah Pak. Iya, itu dia. Jadi bahan evaluasi aja kan. Oke. Gitu sih. Oke, ini terakhir. Biasanya kita selalu dibicarakan punya adat istiadat. Wih, Dia adat istiadat. Kabau. Ini yang kadang-kadang suka bikin mereka jadi di cancel. Nggak ada ya bercanda. Pertanyaan terakhir, apa sih yang lo harapin untuk perfilman Indonesia? Ada harapan apa dari seorang Satria Ghazali? Asik, anjay. Selama menjadi acting coach gitu. Ya harapan gua paling di industri film ya, kita dikasih waktu lebih banyak aja sebenarnya. Gitu, bagaimana caranya develop kan semua konsep yang ada di alam pikiran dan alam imajinasi kita kan. Kan kalau misalnya kita ngelihat Korea gitu ya, kiblat kita memang agak jauh misalnya kalau, tapi memang paling sempurna lah kalau udah ke Hollywood gitu. Iya kan? Kiblat paling atas kan ke sana kan, tapi ada yang paling dekat Korea. Korea kan dia yang gue dengar emang investasinya dari tahun 90-an kan. Iya, ya udah lama. Iya kan? Pemerintahnya juga udah sadar dari zaman itu dulu. dia investasi pemerintahnya kan dari situ kan. Berasanya mulai sekarang gitu. Gue juga penasaran, lagi pengen cari tahu juga setiap produksi film-film Korea tuh dia makan berapa bulan gitu sebelum syuting kan. Itu yang masih gue cari tahu juga gitu, dengan budget yang berapa kan. Nah gue berharap di industri ini bisa seperti itu, Fa. Paling nggak kita punya lagi kayak proses film IDN yang Sri Mulat gitu 6 bulan persiapannya kan gitu, tanpa memang ngelihat cuannya gitu. Memang pengen menghasilkan film kualitas saja, atau kayak apa namanya series kita tuh yang bagus Netflix Jeng Ya. Nah itu kan juga lumayan lama kan, Gadis Kretek gitu kan. Itu kan juga lumayan lama. Nah maksud gua kalau ada proses yang cukup panjang sih, semua departemen pasti nyiapin juga bagus gitu. Gue yakin kok, maksudnya kayak apapun proses yang tidak sebentar itu pasti tidak akan mengkhianati hasil kerja keras. Karena emang maksud gue sebagai pemain aja gitu, dikasih kesempatan bener-bener proses 2 bulan ya. Jadi kayak oke, ini emang gue ditantang nih sebagai pemain gitu. Jadi gitu, karena emang lo kan dikasih waktu panjang, berarti lo harus punya develop time yang baik gitu kan untuk seorang pemain untuk masuk ke karakternya gitu. Tapi jadinya sekarang nih ada fenomena gue temuin baru. Gitu. Next episode. Bercanda kesel. Tension di situ. Enggak. Ini nggak ada next episode. Ya, gue ngerasa bahwa fenomena itu, dan itu sempat terjadi di gue. Begitu dapat reading yang panjang, gue kayak ngapain sih gitu. Kayak gue bukan ngerasa so jago ya, tapi lebih kayak ya kalau misalnya pemain-pemain yang pada datang semua sih ayo gitu. Jadi kadang-kadang suka datang tuh kayak gue buang-buang waktu. Jadi ngerasanya gitu, mendingan nggak usah. Atau online aja sekalian. Gitu. Tapi juga kadang-kadang dikasih waktu yang panjang juga jadi kayak gajinya nggak oke nih, gitu kan. Terus kayaknya kurang ini nih, kok jadi males ya, jadi agak gitu kadang-kadang. Tapi kan itu sebenarnya menurut gue itu ego. Jadi gue kadang-kadang udah termakan dengan faktor eksternal. Nah itu tuh terjadi nggak sih di apa penglihatan lo sebagai, kok jadi pertanyaan lagi? Iya. Tapi benar itu terjadi juga. Maksud gua dalam konteks 6 bulan itu semua departemen ya. Ini secara makronya. Kalau mikro kan masuk ke acting coach atau ke keaktorannya kan. Gimana dia ngejalanin proses selama 6 bulan itu kan. Tapi paling nggak kualitas secara all team tuh di 6 bulan itu gua pikir itu
itu bakal menghasilkan semuanya jadi nyatu Iya. kan, jadi bagus kan, gitu. Ya tentu akan dibagi, Pak. Kalau untuk masuk ke ruang acting coach, latihannya juga nggak setiap hari kan, lu seminggu 2 kali gitu Iya. datang kan, selama 3 bulan kayak gitu kan, dicicil kan perkembangan itu kan. Ya. Tapi lagi-lagi godaannya memang karena produksi yang banyak, jadwal lu panjang, akhirnya lu harus Jadi harus ngisi juga ke tempat lain kan, Betul. kecuali lu memang diikat dengan angka yang besar gitu, jadi nggak bisa kemana-mana kan. Cuman kan nggak ada yang mau kayak begitu. Aku mau. Nggak, si PH-nya nggak mau ngikat kita gede-gede Oh, kan, iya, gitu baik. kan. Iya, betul. Tidaklah Iya. salah, betul. Oke, berarti untuk sekarang ini Heha juga buka kelas acting kan? Iya. Jadi untuk teman-teman juga diingatkan kita kesimpulan Dagang aja nih. lah. Kesimpulan aja nih, maksudnya acting coach itu fungsinya sangat penting di sebuah project film, series, dan iklan bahkan sekalipun ya. Karena itu sebagai pemain kalian mau jadi aktor itu penting untuk membimbing kalian masuk ke dalam karakter. Dan berarti nanti semoga kalian bisa ketemu dengan Bang Jali di Heha, dan Heha juga buka kelas acting ya. Iya. Dan komunitasnya juga tiap Senin. Tiap Senin ya? Tiap Senin. Oh, tiap Senin. Untuk bisa datang jam Apa kalau komunitas? Iya, jam malam lah. malam lah pokoknya. Biasanya gitu Jam malam. seniman Jam malam. emang gitu, seniman zaman dulu gitu. Malamnya bisa sampai jam 12, jam 1 gitu. Iya. Tapi tempatnya emang tempat sekarang di Kemang Timur tuh bisa sampai jam berapa aja. Oh, udah pindah ke Kemang Timur sekarang? Ih, udah lama dong. Anda nggak pernah main sih. Aduh, maaf. Anda Yang sudah- main Kiki soalnya kan. Oh iya, Ya maaf itu ya. bebas, Pak. Di situ enak. Lu mau segala macem gitu-gitu. Lebih enak lah dibanding kemarin di mana? Di Gandaria. Gandaria. Gitu. Oke, baik dah. Terima kasih untuk menjadi narasumber Thank kami you, di podcast Bung Bicara Kru. Kiva Iskak. Semoga karirnya semakin panjang dan lancar. Amin. Semoga karir tahun depan jadi aktor. Ayo, mau udah jadi gimana sih? Ya tinggal lu pilih aja deh tuh. Oh ya, acting coach atau jadi pemain Tawaran loh. tawaran aktornya yang lebih banyak. Oh ya, amin, iya kan? amin. Gitu. Oke teman-teman semuanya yang lagi nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe dan share semua ke teman-teman yang ingin belajar film juga. Please dukung kita dengan nonton episode-episode kita selainnya dan selanjutnya. Semoga kita bisa memajukan perfilman Indonesia ya. Amin. Ya, harus. Thank you guys, see you on Thank next you. episode.